saya tuh mendirikan lah istilahnya ya galeri ini nih itu ini udah masuk di tahun ke-11. Nah, jadi udah 11 tahun yang lalu. Itu berawal dari hobi. Saya sangat hobi mengoleksi kain-kain, terus membuat pakaian-pakaian Melayu. Nah, kemudian kan saya juga ada banyak koleksi karena kebetulan saya kan pembawa acara juga. Nah, jadi banyak koleksi kain dan banyak koleksi pakaian. Dan akhirnya ketika saya dengar ada kegiatan di pemerintah kota tuh, kan ada kegiatan ulang tahun ya, dan memerlukan pakaian gitu kan, banyak orang cari pakaian, ya udah saya langsung buka galeri. Dengan waktu itu tahun pertama memang pakaiannya masih minim lah. Pertama itu dari lingkungan terdekat lah ya, teman-teman gitu kan. Kemudian waktu itu kan ada lingkungan kantor saya juga kan. Kemudian saya tuh lebih banyak main di sosmed, lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat Instagram, di sosmed lah. Bagian ada yang saya beli online, kemudian sebagian juga ada di lokal sini tersedia banyak. Terutama kan kalau kain corak insang di sini ini kan harus beli di Pontianak, motif-motif yang keluar itu kan biasanya. Kalau di awal-awal dulu saya pernah sempat gitu menjual, tapi kayaknya kurang ini karena harganya terlalu ini kan ya, costnya terlalu tinggi. Di sayanya juga merasa itu kurang ini ya, kurang untung lah kita gitu kan. Ya udah akhirnya saya hanya menyewakan saja. Kurang laku pada saat saya menjual. Tapi ketika menyewakan sangat laku. Karena kan ini terjangkau. Kalau beli itu kan harganya di atas 200, di atas 300-an gitu kan. Jadi orang agak ini. Karena jualnya pakai stem gitu. Tantangannya ya pertama ya memang mencari pelanggan itu kan. Kalau di hari Oktober ini, bulan-bulan Oktober itu lumayan. Itu yang kalau tidak, yang menjadi tantangan tuh ketika di bulan lain. Nah, paling ada di bulan-bulan misal hari Kartini atau paling ada orang acara kawinan baru mau sewa di situ. Itu tantangannya. Terutama kalau misalnya dia dulu sewa banyak misalnya gitu kan. Nah, saya turunkan 10-20%. Kemudian tergantung juga, kadang-kadang kan ada pelanggan yang kurang mampu, dia minta tolong sama kita ya, kadang-kadang kita kasih sampai 50%. Dari masyarakat yang datang ke tempat kakak ini, apakah cuma hanya warga kota Pontianak atau gimana? Ada juga dari Singkawang, kadang-kadang Singkawang, kemudian ada dari Kuburaya. Kenapa mereka, pernah kakak nanya kenapa tetap memilih kakak untuk menyewa? Waktu pertama-tama kan dia dari Facebook gitu kan melihatnya. Kemudian dia tetap menyewa tuh karena saya memang gampang untuk waktunya tuh saya tidak dibatasi. Pas dia memang sedang berkunjung ke sini, udah direncanakan, udah WhatsApp dulu sama saya kan, direncanakan mau pakai ini, datang seminggu sebelum acara, pulang kan seminggunya pun nggak masalah buat saya. Itu yang membuat mereka agak tenang pinjam. Tentu saja kalau ini kan KTP, nomor HP dia kan, kemudian dia biasanya bayar dulu full. Bayar dulu full gitu. Kalau ya tergantung pertimbangan lah. Kalau memang udah pelanggan yang udah kenal sekali, kadang-kadang saya setengahnya. Kalau yang mau dibawa jauh-jauh gitu. Faktor itu juga kita ini sih, faktor keamanan untuk kita bertransaksi itu kita. Ini pada saat pandemi itu kalau saya bilang mati total enggak juga, hanya sedikit. Di masa pandemi itu 2 tahun pandemi itu keuntungan saya itu menurunnya drastis. Kira-kira ya hanya 75% menurun lah, 75% ya. Ya tetap inilah, saya tetap menyewakan, tetap menawarkan, tetap posting gitu kan. Kemudian ya kalau ini ya saya jual-jual yang lain lah, usaha yang lain untuk menutupi. Saya
juga enggak tahu pasti ya, saya juga jarang sewa kan di tempat yang lain. Cuman yang saya dengar kalau di galeri lain itu mungkin karena dia udah sering disewa juga kan, pakaiannya kadang-kadang ada yang udah usang gitu kan. Terus harga ada juga yang harga, kemudian lama peminjaman. Kalau saya kan fleksibel saya kalau pinjam. Kalau penyewa ini kan ada yang pakai satu style, dia pakai satuan hanya pakaian saja, bajunya saja, ada yang kainnya saja. Jadi berkisar antara 15 sampai dengan 200-an. Jadi di sini ada peraturan kalau pinjam itu tidak usah dicuci, dikembalikan dalam keadaan kotor. Nah, karena kalau kita yang treatment sendiri itu berbeda dengan orang kan. Kalau kita memilih sabun cucinya khusus, gitu kan. Maksudnya sama sih mungkin dengan deterjen orang, tapi konsentrat dari mencucinya itu sabun cucinya itu tidak banyak gitu kan. Menjemurnya tidak langsung matahari, tidak langsung kena matahari. Kayak diangin-anginkan gitu. Kan udah dikasih pewangi juga kan, dikasih pewangi, jadi dia ndak akan ini. Penyimpanannya itu harus kalau sudah tidak dipakai, sudah yakin benar-benar kering, itu kita masukkan ke dalam plastik. Nah, kita simpan. Dan tempat penyimpanan juga kita kasih kapur parus gitu kan, supaya jangan ada bilah-bilah kecil itu kan kadang-kadang suka merusak ini. Kebanyakan memang untuk kegiatan ini HUT Kota Pontianak, anak sekolah, orang kantor. Saya kan kalau menghitung keuntungan tuh pakai per tahun, karena memang kalau penyewaan ini nggak bisa kita pakai hari, pakai bulan juga nggak bisa, jadi kita hitungnya per tahun. Jadi ada kadang-kadang sebulan itu nggak ada sama sekali, nol yang menyewa. Kalau dibandingkan 2 tahun pandemi, ya ada lah. Itu naiknya berapa, Kak? Ini masih belum normal ya, masih buktinya kan sekarang ini masih ada gitu. Kalau biasanya kan kalau sebelum pandemi itu gini hari itu udah habis disewa. Jadi kenaikannya 30%-an lah. Senang sih kayak gini, bukan nggak disyaratkan, kayaknya udah jadi tradisi kan, tradisi di Pontianak nih. Jadi anak-anak disuruh nyewa tiap tahun, jadi ngadakan acara nih pawai gitu sekolah. Ya sebagai orang tua sih senang sih. Ya misalnya kalau acaranya besok sewain hari ini, habis acara 1 hari setelah acara baru dikembalikan kadang. Kadang pertama ini kan kenal dari keluarga, dari teman, nyarankan di sini ya, dicari tempatnya banyak sih. Nah, di sini udah langganan. Aku